Perkenalkan, nama saya Kaila Givanya Ishak dengan NIM 220611020667 dengan jurusan Manajemen. Pada hari ini, saya akan membahas materi kelompok 3 dengan judul materi Pengambilan Keputusan dalam Organisasi. Mari kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Kehidupan seorang pemimpin dipenuhi dengan serangkaian pembuatan keputusan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam lembaga organisasinya. Seorang pemimpin harus membuat keputusan atau tindakan apa yang harus diambil atau paling tidak menugaskan orang lain untuk memutuskannya. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan hasil keputusan tersebut biasanya dipimpin oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh anggota-anggota lain. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan seorang pemimpin. Kegiatan ini memainkan peran penting, terutama bila seorang pemimpin melakukan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat oleh seorang pemimpin. Dalam proses perencanaan, pemimpin hendaknya memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Di dalam sebuah organisasi, tentunya setiap individu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Dalam pengambilan keputusan itu sendiri juga sangat berkaitan dengan yang namanya persepsi. Persepsi seseorang juga sangat penting dalam merumuskan perencanaan pengambilan keputusan. Pentingnya bagi kita memahami persepsi dan pengambilan keputusan individu dan pengaruhnya terhadap sebuah keputusan yang dicapai. Jika kita ingin memahami perilaku organisasi kita, maka seharusnya kita harus memahami perbedaan persepsi dan kepribadian dari individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena di dalam organisasi memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan kepentingan yang berbeda pula. Oleh karena itu, pembahasan persepsi dan pengambilan keputusan yang sangat penting dalam upaya untuk mencapai keputusan yang diinginkan. Kita masuk ke bab 2, pembahasan. Tipe pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan, decision making, adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan dibagi 3, yaitu pertama, keputusan terprogram atau terstruktur, kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, dan yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Di sini kami memakai tipe keputusan terprogram karena menurut kami ini cocok dengan judul pembahasan kami, yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Proses pengambilan keputusan. Kata proses pada dasarnya berkaitan dengan urutan langkah yang mengarah pada hasil tertentu. Sehingga di dalam proses pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari pertama, intelligence atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Kedua, desain atau rancangan, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Ketiga, choice atau pemilihan, yaitu yang berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Gaya pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dan gaya hidup ada 2 di antara contoh gaya yang mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Seperti halnya gaya atau perilaku kepemimpinan yang ditampilkan oleh seorang di dalam untuk melakukan pengambilan keputusan untuk bermacam-macam. Menurut Carl Jung 1923, seorang psikolog telah mengidentifikasikan 4 fungsi dalam kaitan
dengan pengambilan keputusan, yaitu pertama sensing, penginderaan, yang berkaitan dengan tendensi untuk mencari fakta, bersifat realistis, dan melihat suatu dalam perspektif yang objektif. Karena fungsi ini menempatkan nilai yang tinggi pada fakta yang dapat diidentifikasikan oleh penggunaan. Panca indera menyukai rutinitas dan persesi. 2. Intuiting atau intuisi, yaitu berkaitan dengan tendensi untuk mencoba menyikap kemungkinan-kemungkinan baru untuk mengubah cara menangani sesuatu. Menyukai situasi yang baru dan unik, tidak menyukai hal-hal yang bersifat rutin, detail, dan presisi. Ketiga, thinking atau pemikiran. Tendensi untuk mencari hubungan sebab akibat yang sistematik untuk dianalisasi secara utuh dan membedakan dengan tegas antara yang benar dan yang salah, dan pemikirannya bertumbuh pada proses kognitif. Keempat, feeling atau perasaan, yaitu tendensi untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan diri sendiri dan orang lain sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat. Dalam hal ini, ada perbedaan-perbedaan antara yang baik dan buruk, nilai dan tak ternilai, dan ia menggantungkan diri pada proses afektif. Metode kuantitatif pengambilan keputusan. Metode kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian-penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat umumnya. Studi kasus. Yang pertama, masalah. Kejadian kompetisi, persaingan tidak sehat. Di dalam organisasi, pastinya ada yang namanya posisi atau jabatan. Semakin tinggi jabatan Anda, maka semakin tinggi tanggung jawab Anda. Dan yang pasti, semakin tinggi juga honornya atau gajinya. Solusinya bergantung pada pemimpin tertinggi dalam suatu organisasi tersebut. Bagaimana pemimpin tertinggi memberikan pandangan pada bawahannya. Biasanya jika para pemimpin menaruh paradigma pada bawahannya, yang bekerja paling baik adalah yang akan dipromosikan dengan jabatan yang lebih tinggi, maka persaingan tidak sehat pun terjadi. Akan tetapi, jika pemimpin tertinggi memberikan paradigma pada bawahannya, bahwa organisasi ini adalah milik kita bersama, dengan tidak membedakan atasan dengan bawahan, maka bawahannya akan merasa memiliki. Inilah yang paling penting dalam suatu organisasi di dalam perusahaan, bahwa semua anggota merasa memiliki. Tidak akan terjadi kompetisi persaingan tidak sehat dalam suatu organisasi, sehingga yang akan tertanam di dalam pikiran bawahan adalah dia merasa memiliki keluarga baru di dalam organisasi tersebut. Bab 3. Kesimpulan dan saran kesimpulan dalam pengambilan sebuah keputusan. Tentunya pemimpin sebagai leader kelompok harus mampu mempunyai ide-ide kreatif dalam mengambil suatu permasalahan. Ide yang disampaikan pun harus berdasarkan keputusan yang rasional. Jadi, pengambilan keputusan yang sangat penting ialah di dalam lingkup organisasi. Karena keputusan leader kelompok bisa mengambil acuan dalam menyelesaikan masalah. Saran: dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, kita perlu mempelajari beberapa aspek yang sudah disusun dalam pembahasan tugas ini. Kita semua pasti tidak menginginkan keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bisa membuat kita menyesal. Untuk itu, dalam tugas ini sangat perlu dan dibutuhkan oleh semua orang, khususnya mahasiswa yang masih memerlukan ilmu dan pengetahuan.
Tambahan materi. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasinya. Pada garis besarnya, pengambilan keputusan dalam organisasi terdiri atas 6 langkah, yakni yang pertama, menetapkan sasaran, kedua, menentukan persoalan, ketiga, mengembangkan alternatif, keempat, mengevaluasi alternatif, kelima, memilih satu alternatif, dan yang keenam, melaksanakan keputusan. Inilah beberapa hal yang sangat mempengaruhi pengambilan dari keputusan yang dibuat dan dilakukan. Yang pertama, penilaian individu. Yang kedua, pribadi seseorang. Yang ketiga, posisi kedudukan seseorang. Yang keempat, masalah. Kelima, situasi dan kondisi. Keenam, waktu. Ketujuh, emosional. Dan yang kedelapan, rasionalitas. 5 hal yang harus diperhatikan saat mengambil keputusan. Yang pertama, jangan menuruti emosi. Yang kedua, pikirkan matang-matang. Yang ketiga, pertimbangkan segala yang ada. Yang keempat, jangan asal ikut arahan orang lain. Dan yang kelima, jangan nekat. Berbagai pilihan yang harus ditelusuri mendalam agar perusahaan mengambil keputusan yang tepat dan minimalisir segala resiko dari keputusan tersebut. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, memilih dan menilai alternatif. Dan yang kelima, pelaksanaan keputusan, evaluasi, dan kontrol. Mengapa keputusan dalam organisasi disebut keputusan bersama? Jawabannya adalah karena organisasi terdiri dari berbagai individu, sehingga keputusan yang ditetapkan oleh suatu organisasi harus didasarkan pada keputusan bersama, bukan keputusan perorangan. Bagaimana sebaiknya seorang pemimpin mengambil keputusan dalam suatu organisasi? Jawabannya, membuat keputusan dan lakukan dengan sepenuh hati. Setelah menguasai persoalan dan meminta pendapat orang lain, maka selanjutnya adalah membuat keputusan. Setelah membuat keputusan, maka pemimpin harus melakukan keputusan itu dengan sepenuh hati dan tidak ada keraguan.